Kenalkan, saya Ahmad Abis Iskandar. Saya akan memaparkan tentang literasi ya. Langsung saja ke pemaparannya. Literasi ya, saya Ahmad Abis Iskandar. Apa sih ekoliterasi itu? Definisinya, eko itu artinya rumah tangga ya dalam bahasa Yunani. Oikos dalam arti luas bisa diartikan alam semesta. Diasumsikan juga bumi sebagai tempat tinggal semua kehidupan. Eko juga berarti habitat, rumah tempat tinggal. Intinya eko itu lingkungan hidup ya. Sedangkan literasi secara bahasa artinya melek huruf, dan secara istilah keadaan di mana orang sudah paham tahu sesuatu. Ekoliterasi adalah keadaan di mana orang sudah paham dan sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Ekoliterasi di sini paham plus sadar, artinya harus ada dua-duanya ya. Kalau antara paham dan sadar itu berjarak, tidak sama. Kalau gimana ya? Kalau ada yang ngomong ya, yang bicara kelas tinggi luar biasa, tapi kelakuannya berlawanan dengan itu, artinya paham sih, tapi belum sadar. Ada juga orang yang sadar tapi belum paham, mengerti, patuh pada perintah Tuhan, perintah agama, sadar harus memelihara lingkungan, tapi tidak mengerti ilmunya, tidak paham bagaimana caranya. Paham tidak sadar sama dengan seperti pohon tanpa buah. Sadar tidak paham sama dengan tidak bisa apa-apa, cuma sadar, tidak ada ilmunya. Lanjut. Alasan membahas ekoliterasi. Ada 4 sini. Mengapa ekoliterasi itu penting? Karena secara umum tindakan kita banyak salahnya ya, banyak kelirunya, banyak dosanya. Diakui atau tidak, kelakuan manusia banyak merusak. Karena paradigmanya juga yang keliru, jalan pikiran di hadapan alam, salah memahami dan menempatkan posisi alam sehubungan dengan kita. Maka perlu mengubah paradigma atau jalan pikiran, cara melihat alam atau ekosistem. Lanjut, kalau sudah paham, sadari dan jalankan, yakni itu ubah perilaku kita. Mulai saat ini juga, mulai dari diri sendiri, tidak ada kata terlambat dalam kebaikan dan perbaikan. Lanjut. Kita harus kritik paradigma yang keliru atau salah itu. Yang pertama, berpikir dualisme. Pandangan yang menegaskan eksistensi dua bidang yang terpisah, memisahkan
realitas pikiran, dan realitas perluasan. Cara berpikir dualisme. Berpikir dualistik artinya ada mind, ada body, ada jasmani, ada rohani, ada pikiran, ada tubuh. Selanjutnya ada pikiran paradigma bahwa memposisikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Jadi lingkungan dianggap benda mati, tidak sadar diri. Intinya manusia menjadi lebih penting, lebih urgen. Manusia sebagai pusat alam, hanya manusia yang bisa melakukan, mengelola, sedangkan di luar manusia itu pasif, tidak mempunyai nilai. Yang ini maksudnya alam sebagai objek ya. Lalu menganggap alam seperti mesin besar. Ya artinya alam selalu begitu, tidak mungkin berubah dan bersifat pasti. Alam dijadikan alat untuk kepentingan manusia. Oke, itu paradigma. Selanjutnya itu dalam pandangan dunia barat dan pandangan dunia timur. Dalam pandangan dunia barat, yakni berpikir mekanistik dan logika parsial. Apa sih berpikiran mekanistik ini? Artinya pahamnya berdirinya sesuatu itu kita pahami dari bagian-bagian kecilnya. Semakin kecil kita paham, semakin kita paham mekanismenya. Sedangkan logika parsial, semakin spesialis, semakin ahli, semakin ilmunya menyempit, semakin dianggap lebih mendalam. Itu ya. Dalam pandangan timur, berpikir organik dan logika sistem. Organik sendiri artinya kan berkaitan dengan suatu organisme. Organik juga artinya proses kimia yang berhubungan dengan organisme gitu. Apa sih berpikir organik itu? Yakni melihat segala hal dalam hidup, manifestasinya dari realitas tertinggi yang satu dan sama. Jadi segala sesuatunya sebenarnya saling terhubung. Melihat segala sesuatu sebagai keutuhan, saling mempengaruhi, tidak bisa hanya paham satu bagian, karena bagian satu dengan yang lainnya saling terkait. Alam semesta dengan kita, dengan segala yang ada di sekeliling kita, saling berkaitan dan satu kesatuan. Dan logika sistem. Apa sih logika sistem? Nah, sistem sendiri nih, sistem itu sekumpulan elemen yang saling terkait dan terpadu. Terkait dan terpadu bermaksud untuk mencapai tujuan. Jadi alirannya, informasinya, materinya, energinya itu bertujuan. Nah, dari pemikiran ini nih, pemikiran kritis ini artinya cara berpikir parsialistik dan mekanistik adalah akar alasan salah menyikapi alam. Harusnya yang ini, berpikir sistemik organik. Berpikir sistemik organik maksudnya ini mengandaikan apa yang dihadapi itu sesuatu yang kompleks, saling terkait, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi. Jadi organik yang sistemik dalam tubuh manusia seluruhnya. Kalau satu sakit, pengaruhnya ke yang lain juga kan. Ada yang terasa nyeri, misal ada yang lemas, pusing lah, tidak satu bagian saja, tapi banyak komponen organ yang sakit, padahal dari satu. Itulah organ yang bersistem.
berpikir sistemik organik ini ada 9. Ada holistik, bertujuan, saling mempengaruhi antar elemen, ada input dan output, ada transformasi, hierarki, diferensiasi, ekuifinalitas, multifinalitas, dan terakhir entropi. Apa sih holistik itu ya? Holistik itu utuh atau keutuhan, jadi jangan dipotong. Bagian satu menopang bagian yang lain. Laju yang kedua itu bertujuan, artinya tidak sia-sia ya, tidak ada yang iseng gitu. Apapun ada orientasinya, ada maksudnya dan tujuannya. Yang ketiga itu saling mempengaruhi antar elemen. Tidak bisa melihat kalau ada masalah hanya melihat aspek satu saja, karena elemen lain saling mempengaruhi. Selanjutnya ada input, ada output. Jadi masukan apa saja yang diberikan, maka outputnya begitu. Kalau yang dimasukkan hal positif, nanti keluarannya hal positif juga. Kalau inputnya negatif, keluarannya ya bisa saja panen hal negatif dan merusak. Selanjutnya yang kelima itu ada transformasi, artinya perubahan. Jadi kemarin dengan sekarang itu berbeda. Ada transformasi. Transformasi itu tidak statis atau diam. Transformasi itu perubahan, baik cuaca, perubahan situasi, lingkungan, sedikit apapun dapat merubah hal. Contohnya strukturnya lah, variannya lah, mutasinya, dan lain sebagainya. Lanjut, yang keenam itu ada hierarki dan diferensiasi. Hierarki itu turunannya, diferensiasi itu hierarki itu urutannya, diferensiasi itu urutannya. Mana yang gerak dulu, mana yang proses dulu, mana yang proses dulu, mana yang kemudian. Kapan produksi, kapan konsumsi, kapan mengambil, kapan mengeluarkan. Jadi adanya relasi ini, perannya apa, itu perannya apa, mana yang duluan, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketujuh itu ekuifinalitas, cara berbeda yang sah untuk tujuan yang sama. Maksudnya dari cara yang berbeda demi lahir satu tujuan yang sama. Caranya macam-macam, hasilnya satu. Dari banyak cara, manusia melakukan apa, hewan apa, tumbuhan apa, melahirkan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya multifinalitas. Cara sama memungkinkan tujuan berbeda. Artinya dari satu hal lahir banyak tujuan. Dari manusia yang tekun, yang rajin, bisa saja menghasilkan tanaman yang subur, binatang peliharaan terjamin, antara manusianya jadi rukun, dan lain sebagainya. Jadi satu tindakan, satu aktivitas, satu kegiatan lahir berbagai tujuan. Yang terakhir ini entropi, kadar kekacauan dan keacakan sistem. Maksudnya ketika terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terduga berbeda dengan sebelumnya, meskipun sudah dirancang, sudah diatur, tapi berubah semua gitu loh. Artinya ini ada kejutan situasi. Itu entropi. Lanjut ya. Dari apa sih dasar berjalannya satu ekosistem yang tadi pijakan lestari ekosistem loh. Lestarinya ekosistem itu dibaca dengan teori sistem tadi melahirkan prinsip
terhadap alam, prinsip ekologi. Ya, ada 5 nih: interdependensi, recycling, partnership, fleksibilitas dan diversity. Prinsip ekologi ini ya ada 5. Yang pertama, prinsip ekologi interdependensi. Interdependensi itu artinya interdependensi itu saling ketergantungan. Semua anggota dari komunitas ekologis termasuk manusia berada, hidup dan berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang terkait satu sama lain dalam sebuah jaringan relasi yang luas dan rumit yang bernama jaring kehidupan atau web of life. Ketika memahami lingkungan hidup, jangan sepotong-sepotong artinya ini ya, karena saling terkait satu sama lain. Kita tidak akan jadi kita kalau hubungan atau relasi pada anggota ekologis berubah. Kita hari ini karena hubungan dengan sekeliling kita. Berpengaruh juga baik manusia dengan yang lain, termasuk abiotik atau benda tak hidup. Misal orang yang hidup di pesisir kalau ngomong ya, kalau ngobrol agak keras, berbeda dengan secara umum. Kalau nggak gitu suaranya tertutupi dengan lingkungan apa? Lingkungan pantai, adanya ombak, angin kencang. Itu berbeda lagi dengan wilayah pasar, wilayah gunung, dekat sekolah, dan wilayah gurun pasir sekalipun. Eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota menentukan eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota lainnya, dan di lain pihak juga menentukan eksistensi, keutuhan, kehidupan, serta perkembangan seluruh ekologis. Jadi setiap anggota mempengaruhi yang lainnya. Semua anggota mempengaruhi komunitas ekologis secara umum. Sebaliknya, kondisi ekologis mempengaruhi individu-individu yang ada di dalamnya. Terus eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan komunitas ekologis seluruhnya menentukan eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota. Jadi interdependensi ini menuntut kita untuk mengambil keputusan secara tepat agar tidak ceroboh, tidak sembrono bersikap terhadap siapapun yang satu komunitas ekologis kita. Rusaknya salah satu saja anggota akan berimbas pada kita juga dan kepada komunitas secara umum. Lanjut, yang kedua itu recycling ya. Recycling itu prinsip yang kedua ini keberlangsungan kehidupan ditentukan dan dipengaruhi oleh rangkaian pola relasi saling terkait satu sama lain secara siklus dalam sebuah sistem yang terbuka, yang menyerap dan mengeluarkan energi dan materi secara timbal balik. Artinya ini prinsip siklus. Buangan sisa proses kehidupan diserap oleh kehidupan yang lainnya sebagai makanan yang berguna, sebagai energi, materi yang pada gilirannya mengeluarkan lagi limbah sebagai sisa proses kehidupan yang akan diserap lagi oleh kehidupan lainnya sebagai makanan, energi dan materi yang berguna bagi proses kehidupan selanjutnya dalam sebuah mata rantai yang berkelanjutan. Inilah yang disebut prinsip daur ulang. Recycling ya. Dengan membaca setiap anggota dalam komunitas ekologis sebagai sistem yang berputar. Adanya yang memproduksi, adanya yang mengkonsumsi, lalu muncul limbah. Dan limbah ini menjadi makanan anggota ekologis lainnya.
Makanan ini lahir dari sesuatu yang produktif. Setelah diproduksi, dikonsumsi lagi. Setelah dikonsumsi nanti melahirkan energi baru, jadi makanan baru, melahirkan produksi lagi, dikonsumsi lagi, begitu seterusnya. Ini namanya recycling. Ini baca lagi. Sisa hasil produksi dari proses kehidupan sebagai limbah tidak terbuang percuma, melainkan semua diserap kembali sebagai energi dan makanan bagi proses kehidupan dalam rantai hubungan siklus non-linear. Artinya manusia membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, lalu tumbuhan sebaliknya. Produksi di satu tapi konsumsi di lain. Nanti sisa produksi itu, konsumsi itu berbentuk limbah jadi produksi bagi yang lain lagi. Buangan sisa proses diserap oleh yang lain sebagai makanan untuk energi dan mengeluarkan limbah lain. Diserap lagi sama yang lain dan seterusnya. Inilah proses recycling. Kita makan tumbuhan, makan hewan, terus kita buang kotoran, terus kotorannya dikonsumsi makhluk lain seperti pengurai. Ada yang namanya pengurai. Yang pengurai itu menyuburkan tanah, bisa menumbuhkan tanaman dan buah. Yang mana tanaman dan buah ini dikonsumsi sama hewan dan manusia. Berputar terus-menerus seperti itu. Komunitas dari berbagai organisme kehidupan telah berkembang dan berevolusi selama bermiliar tahun justru karena terus menggunakan dan mendaur ulang molekul dari mineral, air, dan udara dalam pola yang sama. Ya, seperti tidak ada yang bertambah dan berkurang dalam waktu yang lama. Bagusnya ini ya, kebijaksanaan Tuhan terhadap semua makhluk di alam semesta, yang makanannya aja beda-beda, yang penghasilnya beda-beda, yang energinya beda-beda, sehingga saling mendukung terus-menerus. Kita harus membaca serius ini dan memahami sekeliling kita. Jangan merusak ritmenya sehingga kelestariannya mengakibatkan terancam. Salah satu saja anggota ekosistem ini hancur, hilang, melahirkan masalah. Bisa saja kekurangan, mengakibatkan polusi atau masalah lain. Bagi hidup kita ya, dengan proses inilah alam bisa bertahan miliaran tahun. Lanjut ya. Yang ketiga, partnership. Prinsip ekologi yang ketiga ini, prinsip interdependensi dan recycling hanya mungkin berlangsung secara berkelanjutan kalau ada kemitraan dan kerjasama di antara anggota komunitas kehidupan. Jadi ini prinsipnya saling bersahabat ya. Prinsipnya juga saling sejajar. Bisa dikatakan juga saling sadar posisi dan saling butuh ya. Kehidupan di muka bumi ini hanya mungkin bertahan selama bermiliar-miliar tahun karena ada kerjasama dalam proses berkembang bersama, saling menunjang dan mengisi satu sama lain di antara berbagai bentuk di muka bumi ini. Ya, partnership ini berarti merasa semua penting. Ya, penting dalam kehidupan. Jadi partnership adalah persahabatan semesta. Juga persaudaraan semesta. Jadi tidak, ya jika tidak, ya bertahan sebentar. Lanjut, kemitraan yang mengandung pengertian terbuka, saling terkait, saling menunjang, saling mendukung untuk hidup dan menghidupi satu sama lain.
dan bekerja sama antara salah satu penanda penting kehidupan. Contohnya kalau manusia memposisikan diri di atas, jadi manusia bisa mengeksploitasi sesukanya, tidak ada kerjasama atau partnership. Ketika kehilangan prinsip partnership ini, yang terjadi kita lebih berpikir superior dan inferior, pasti merusak ritmenya ya, karena keegoisan sepihak ya seperti itu. Bentuk partnership itu evolusi bersama, atau kata lain coevolution. Dalam evolusi bersama, setiap anggota yang memahami kebutuhan dan eksistensi masing-masing, sekaligus juga saling memahami dan menunjang perkembangan dan kemajuan satu sama lain. Melalui cara itu, mereka berkembang dan maju bersama sebagai sebuah komunitas. Artinya berkembang bersama dan maju bersama ya. Semoga dari sini terjalin persahabatan, terjalin persaudaraan. Kita akui saja semuanya penting dan saling membutuhkan. Selanjutnya, fleksibilitas. Prinsip ekologi yang keempat ini. Prinsip fleksibilitas dalam alam memungkinkan alam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kondisi yang muncul dalam proses perkembangan alam itu sendiri. Dengan fleksibilitas ini, alam pula dengan mudah kembali menjaga dan mempertahankan keseimbangan dan keutuhan dirinya ketika berhadapan dan berbenturan dengan berbagai penyimpangan atau anomali. Ya, kadang tumbuhan meskipun banyak penghalangnya, dia bisa untuk menghadap matahari. Ya, karena kemampuan ini untuk survive, mempertahankan dirinya dari ancaman, dari penyimpangan, dan dari kerusakan. Jaring kehidupan pada dasarnya bersifat fleksibel, sebuah jaringan yang selalu berubah dan berkembang. Hal ini pula lah yang memungkinkan terjadinya dinamika alam, dinamika kehidupan dalam alam. Jadi manusia itu tidak boleh kaku, harus luas. Kalau tidak, kita sendiri yang telat, membuat kacau ritme, menghancurkan ekosistem secara perlahan. Yang mudah kaku, yang mudah konflik ya manusia. Manusia paling tidak fleksibel dibanding yang lain. Jadi manusia tidak terbuka terhadap perubahan dinamika kehidupan. Komunitas manusia juga harus dibangun dengan mengadopsi prinsip fleksibilitas ini. Perbedaan, keragaman, dan kemajemukan dalam alam selalu membawa implikasi akan ada konflik, penyimpangan, perubahan dalam proses kehidupan. Ada ketegangan antara tatanan yang teratur, kebebasan antara stabilitas dan perubahan, antara tradisi dan terobosan. Masyarakat manusia hanya mungkin berkembang secara berkelanjutan jika dapat merespon ketegangan dan konflik ini secara fleksibel. Artinya komunitas manusia harus terbuka terhadap perubahan tanpa hanyut di dalamnya. Jadi keegoisan ini ya yang membuat tidak bisa dikritik, tidak bisa dibelokkan lagi, jadi merasa paling benar sendiri. Itu fleksibilitas. Selanjutnya, diversity. Prinsip ekologi yang kelima ini, hakikat alam kehidupan adalah keragaman atau pluralisme atau pluralitas. Keragaman inilah yang memungkinkan alam dan kehidupan berkembang sebagaimana adanya, termasuk dengan membuka diri bagi interdependensi dan fleksibilitas. Hal ini berlaku juga bagi komunitas manusia. Dalam komunitas manusia kita juga menemukan sedemikian banyak komunitas etnik dengan beragam budaya dan bahasanya. Manusianya saja beragam, apalagi di lingkungan, dihadapkan dengan makhluk lain,
baik biotik maupun abiotik, pasti menemui keragaman yang luas dan sangat kaya, sangat macam-macam. Jika dihubungkan dengan interdependensi, fleksibilitas, prinsip keragaman berarti penerimaan, penghormatan, dan kerjasama untuk tujuan bersama. Ya, ini menuntut kita setidaknya 3 hal ini ya. Oke. Selanjutnya kita harus apa? Ya, harus menerapkan prinsip ekoliterasi secara konkret. Perlu sekali dilakukan keramahan lingkungan. Ya, ini tindak lanjutnya dengan rancang bangun ekologi atau bahasa kerennya ekodesign. Desain sendiri proses membentuk aliran energi dan materi sedemikian rupa untuk mencapai dan mewujudkan apa yang didambakan oleh manusia. Ekodesign merancang sedemikian rupa apa yang hendak dicapai manusia dengan mengaitkannya dan mengikuti secara seksama pola-pola serta arus energi dan materi yang terjadi di alam. Jadi ekodesign ini dirancang sedemikian rupa demi tujuan yang didambakan. Sehubungan dengan lestarinya ekosistem ya, untuk kelestarian ekosistem yang berlangsung dengan baik. Prinsip ekodesign itu pengorganisasian alam yang memungkinkan alam dapat berkembang dan mempertahankan jaring kehidupan sebagaimana adanya. Berikut contohnya itu kita bisa rancang bangun pengelolaan limbah, rancang bangun gedung, rancang bangun ekonomi, dan ekotax. Ekotax ini pajak industri lingkungan ya. Jadi kalau industri lingkungan ya pajaknya harus gede gitu, karena dia menggunakan energi yang tidak terbarukan ya, terutama energi fosil apalagi. Jadi pajaknya harus besar. Ini selanjutnya terakhir ya, pembahasan terakhir itu tujuan membahas ekoliterasi itu ya sustainable community ya, kelestarian komunitas. Ada 4 blok di sini. Ada 4 blok di sini. Yang pertama itu head dalam kurung kognitif, artinya ini pikiran kita itu harus mengarah ke kelestarian komunitas. Terus ada di sini dulu heart atau emosional, ini artinya hati nurani atau perasaan kita menuju sustainable community. Selanjutnya hand, aktif ya, artinya tindakan kita, aktivitas kita itu. Terakhir spirit, koneksional, artinya relasi dalam, dimensi hubungan yang mendalam. Yang untuk head ini ya, terutama untuk pikiran kita, satu, mengelola isu dan situasi dengan perspektif sistem. Kedua, memahami prinsip dasar ekologi, berpikir kritis, mencari solusi secara kreatif, menerapkan pengetahuan sesuai situasi. Selanjutnya, mewaspadai pengaruh dan efek teknologi serta perilaku manusia. Terakhir, merancang keputusan dengan melihat konsekuensi jangka panjang. Inilah yang kita pikirkan. Selanjutnya itu hati kita jadi merasa terlibat empati, menghormati semua siapa apapun makhluk. Kedua, melihat dan menghargai perspektif yang beragam, mampu bekerja sama secara produktif dalam keragaman. Terakhir, komitmen kepada kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan semua makhluk tadi ya. Dan tindakan kita apa nih? Pertama, menciptakan dan menggunakan alat objek dan prosedur yang sesuai untuk kelestarian komunitas itu. Yang kedua, mengubah keyakinan menjadi tindakan nyata
dan efektif dengan mengaplikasikan pengetahuan ekologis. 3. Mampu mengelola dan mengaplikasikan pengetahuan ekologis. 3. Mampu mengelola dan memanfaatkan energi dan sumber daya secara tepat. Terakhir, spirit. 1. Mengalami kedahsyatan dan keagungan, menghargai bumi dan semua makhluk di dalamnya. 3. Merasakan keterikatan, keterhubungan, kedekatan yang kuat dengan segala sesuatu. Semoga tujuan ekoliterasi ini tercapai ya. Mari berpikir sistemik organik dan menjalankan prinsip ekologi demi kelestarian komunitas. Demikianlah ekoliterasi ya. Oke, ekoliterasi ini ada tambahan ya, bonus quotes. Ini tulisannya nih. Ini maksudnya ekologi dan spiritualitas hakikatnya saling berhubungan, sebab kesadaran ekologis ini mendalam, artinya kesadaran spiritual. Lanjut ada juga ini, in the coming decades the survival of humanity will depend our ecological literacy, our ability to understand the basic principles of ecology and to live accordingly. Ini beberapa dekade yang akan datang, manusia itu survive atau tidak akan bergantung pada literasi ekologisnya. Kemampuan kita itu untuk memahami dasar ekologi dan bagaimana cara hidup dengan prinsip dasar itu. Lanjut kesimpulannya. Tantangan besar di zaman kita adalah membangun dan memelihara komunitas yang berkelanjutan. Komunitas yang dirancang sedemikian rupa sehingga cara hidup, cara bisnis dan ekonomi, struktur fisik dan teknologi tidak mengganggu kemampuan bawaan alam untuk menopang kehidupan. Langkah pertama dalam upaya ini adalah memahami prinsip-prinsip organisasi yang telah dikembangkan. Ekosistem untuk menopang jaringan kehidupan. Kemampuan inilah yang kita sebut literasi ekologis. Ini ilmu penting ya, tapi jarang disentuh ya, nggak apa-apa lah. Kita belum telat lah. Masih ada waktu untuk kebaikan dan perbaikan. Oke, segitu saja pemaparan tentang apa sih ekoliterasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Ahmad Agus Iskandar.